Kadang, teknologi tidak selalu tentang siapa yang paling kuat, bukan tentang siapa yang punya grafis paling realistis, bukan juga tentang siapa yang punya spesifikasi paling tinggi. Kadang, teknologi hanya tentang satu hal sederhana, membuat orang kembali merasa senang saat bermain. Dan di dunia video game, salah satu contoh terbaik dari hal itu adalah Nintendo Switch. Sebuah konsol kecil yang sejak tahun 2017 berhasil melakukan sesuatu yang jarang terjadi di industri game, membuat orang jatuh cinta pada cara bermain yang sederhana. Tapi sekarang, sudah tahun 2026, teknologi semakin canggih, konsol baru terus bermunculan, game semakin berat dan semakin mahal. Pertanyaannya, apakah Nintendo Switch masih layak dibeli di tahun 2026 atau justru sudah waktunya ditinggalkan? Mari kita bahas. Ketika Nintendo pertama kali memperkenalkan Switch, banyak orang menganggapnya aneh. Sebuah konsol yang bisa dimainkan di TV, tapi juga bisa langsung dibawa pergi. Saat itu, konsep ini terasa unik. Namun sekarang, kita sadar satu hal, konsep ini tidak pernah benar-benar menjadi tua. Bayangkan, kamu bisa bermain game besar di rumah, lalu melanjutkannya di tempat tidur, atau di perjalanan, atau bahkan saat menunggu sesuatu. Tidak perlu setup rumit, tidak perlu TV besar, cukup satu layar kecil, dan petualangan bisa dimulai. Dan sampai hari ini, tidak banyak konsol yang bisa memberikan pengalaman sesimpel itu. Alasan kedua, mungkin adalah alasan terbesar, game. Nintendo mungkin bukan perusahaan dengan grafis paling realistis, tapi mereka punya sesuatu yang jauh lebih penting, game yang menyenangkan. Dari petualangan Mario, dunia luas Zelda, hingga kekacauan seru di Mario Kart. Game-game Nintendo punya satu kelebihan, mereka mudah dimainkan, tapi sulit untuk dilupakan. Dan yang menarik, sebagian besar game besar Nintendo tidak cepat terasa tua. Bahkan game yang rilis bertahun-tahun lalu masih terasa segar saat dimainkan hari ini. Itulah kenapa library game Nintendo Switch masih terasa sangat hidup, bahkan di tahun 2026. Ada banyak cara untuk bermain game, di PC, di konsol besar, atau di handheld kecil. Tapi Nintendo Switch melakukan semuanya sekaligus. Di rumah, kamu bisa bermain di layar TV. Di luar rumah, Switch berubah menjadi handheld. Dan jika ingin bermain bersama teman, Joy-Con bisa langsung dilepas dan permainan pun dimulai. Fleksibilitas seperti ini masih menjadi sesuatu yang jarang dimiliki konsol lain. Di tahun 2026, harga Nintendo Switch tidak lagi semahal saat pertama rilis. Bahkan di banyak tempat, harganya sudah jauh lebih terjangkau. Artinya, untuk pemain baru, ini justru menjadi waktu yang sangat menarik untuk masuk ke ekosistem Nintendo. Karena dengan harga yang lebih rendah, kamu sudah mendapatkan ratusan game menarik yang siap dimainkan. Tidak semua orang ingin bermain game kompetitif. Tidak semua orang peduli dengan ray tracing atau resolusi 4K. Sebagian orang hanya ingin duduk santai dan menikmati permainan yang menyenangkan. Dan disitulah Nintendo Switch bersinar. Ia bukan konsol untuk pamer spesifikasi. Ia adalah konsol untuk bermain, untuk tertawa bersama teman, untuk nostalgia, untuk menikmati petualangan sederhana yang kadang justru terasa paling berkesan. Jadi, apakah Nintendo Switch masih worth it di tahun 2026? Jawabannya tergantung pada satu hal. Apa yang kamu cari dari sebuah game? Jika kamu mencari grafis paling realistis, mungkin ada pilihan lain. Tapi jika kamu mencari sesuatu yang lebih sederhana, sesuatu yang bisa dimainkan di mana saja, oleh siapa saja, dan tetap menyenangkan bahkan setelah bertahun-tahun,
maka Nintendo Switch masih menjadi salah satu konsol paling menarik bahkan di tahun 2026. Karena pada akhirnya, game terbaik bukan yang paling realistis, tapi yang paling membuat kita ingin terus bermain.